menyatu, menyatu, kompak ya, gitu kan. kompak, betul. Nah, kayaknya yang tepat hari ini itu ya pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Siap Pak Yai. Nasionalis dengan religius, agamis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Erlan. Pada video kali ini, alhamdulillah saya berkesempatan hadir untuk bersilaturahim dan berbincang khusus dengan salah satu tokoh di Provinsi Lampung, yakni Kiai Haji Soleh Bajuri. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Sehat sampean? Alhamdulillah Pak Yai, sehat Pak Yai. Ini alhamdulillah sudah lama sekali Pak Yai nggak ketemu Pak Yai. Pak Yai aktivitasnya sekarang sibuk apa aja Pak Yai? Saya kalau di organisasi sih, kalau di NU sekarang masuk di Mustasar. Kalau di Toriko, kan Toriko itu kan ada 2 organisasinya, ada Jatmi, ada Jatman. Kalau di Jatman saya wakil Rois Jatman di provinsi. Tapi kalau di Jatmi saya hari ini menjadi wakil Rois Am, pengurus besar Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabar Indonesia. Di pusat. Ini kami sengaja datang ke sini Pak Yai. Kami ini anak muda, masyarakat, terkadang mengalami kegelisahan, terlebih menjelang ya pesta demokrasi. Nah, kalau harapan Pak Yai seperti apa Pak Yai terhadap masyarakat, pemuda, generasi milenial? Begini, jadi yang namanya pesta demokrasi ini kan dalam rangka Nasbil Imamah, menegakkan kepemimpinan. Nah, sistem penegakan kepemimpinan yang ada di Indonesia kita ini melalui pemilu. Yang namanya Nasbil Imamah ini kan satu kewajiban. Satu kewajiban. Maka seluruh masyarakat mesti harus ada peran aktif di situ. Peran aktif untuk menyukseskan bagaimana pemilu ini berjalan lancar dalam rangka Nasbil Imamah. Maka ada kaidah yang mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Penegakan hukum itu hukumnya wajib, maka mensukseskan Nasbil Imamah juga hukumnya wajib. Itu yang namanya perantaraan sama dengan tujuan. Nah itu masalah pemilu. Oleh karenanya kami berharap menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk berperan aktif mengawal bagaimana pemilu ke depan ini sukses tanpa halangan apapun, sesuai dengan apa yang menjadi platform daripada pemilu terkait dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Harus jujur, adil, demokratis dan sebagainya gitu. Iya Pak Yai. Gitu. Izin Pak Yai. Iya. Kalau dalam pandangan Pak Yai sebagai seorang ulama, sebagai seorang tokoh gitu, sesungguhnya pemilu ini apa tujuannya Pak Yai? Jadi tujuan primernya itu bagaimana terjadinya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kita sebagai muslim terbesar di Indonesia, adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Di situ ada tasarruful imam, tapi di situ ada imam. Tasarruful imam ini adalah kebijakan-kebijakan publik. Nah, kita ini harus mendorong bagaimana kebijakan publik ini berpihak kepada kemaslahatan rakyatnya. Nah, kebijakan-kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat ini mesti harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Yang pemimpin ini punya political will untuk mewujudkan kemaslahatan rakyatnya, yang mampu mendengarkan apa sih aspirasi dari seluruh masyarakat yang ada. Nah ini kepentingannya di situ. Nah oleh karenanya, karena kepentingannya ini sangat urgen sekali, maka mesti kita harus berhati-hati di dalam memilih pemimpin. Karena apalagi tujuan kita adalah menuju Indonesia emas di 2045. Nah ini kita harus hati-hati.
jangan asal pilih. Kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Betul. Gitu. Kalau pemimpin ini kan merupakan hal yang sangat penting kalau saya simak penjelasan Pak Yai tadi. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan presiden di 14 Februari. Kalau menurut Pak Yai, kriteria pemimpin seorang presiden yang sekarang kan kita sudah tahu ada 3 calon. Sebelum kita masuk ke sana, kalau menurut Pak Yai kriterianya harus seperti apa pemimpin di Indonesia ini, Pak Yai? Sebagai nilai dasar daripada calon pemimpin yang ada, itu kan harus asidku, wal amanah, wal wafa bil ahdi. Baru ada kepekaan melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Seorang pemimpin harus jujur. Seorang pemimpin harus adil. Seorang pemimpin harus tepat janji. Tidak mencela-mencela. Pagi tempe, sore dele. Oh iya. Nggak boleh seperti itu. Betul. Maka tentu kita harus betul-betul mampu memilih siapa sebetulnya calon pemimpin yang diperkirakan atau menurut kita ini mampu untuk melanjutkan kepemimpinan yang ada. Karena kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang sekarang ini mesti harus dijaga. Tentu tidak mesti semua bagus. Kalau ada kekurangan, nah ini harus ada perbaikan. Dalilnya gimana itu? Di situ ada kaidah yang mengatakan bahwa al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahzu bil jadidil aslah. Menjaga yang sudah baik bagaimana agar ini terus ada keberlanjutan, tapi juga di samping itu kita juga harus ada dinamikanya. Menurut Mbah Yai Ma'ruf Amin itu mengatakan al-islah ila ma huwal aslah wal aslah sumal aslah. Jadi ada dinamikanya begitu. Nah, ini kan perlu pemimpin yang punya kepekaan. Betul, punya Pak political Yai. will untuk melakukan itu. Betul. Jadi harus sidik, amanah, fatonah dan memiliki kepekaan. Saya secara pribadi Pak Yai sebagai anak muda dalam menentukan pilihan terlebih untuk presiden Republik Indonesia, saya masih agak gampang ini Pak Yai. Kita punya 3 calon. Saya yakin ketiga-tiganya ini adalah putra terbaik bangsa, baik calon presiden maupun wakil presiden. Nah, kalau Pak Yai memandang ini seperti apa agar anak-anak muda seperti saya ini bisa tercerahkan Pak Yai, biar nggak salah pilih begitu Pak Yai. Iya. Di samping kriteria tadi yang saya sampaikan ada asidku wal amanah wal wafa bil ahdi. Nah, tentu kita mesti memilih siapa sih dari ketiga calon. Kita yakin semuanya putra-putra bangsa yang terbaik. Betul. Akan tetapi tentu kita harus bisa memilah dan memilih. Betul. Siapa sih pemimpin yang punya integritas, kualitas, yang punya kualitas, yang punya kapabilitas. Betul. Nah, ini sangat penting di situ. Harus Harus menyatu, kompak gitu kan. Kompak, betul. Nah, kayaknya yang tepat hari ini itu ya pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Siap Pak Yai. Nasionalis, religius, agamis gitu.